Assalamualaikum, kami dari kelompok 5. Saya sendiri Nur Hasana dan ada dua rekan saya yaitu Elinur Mahlia dan Ovi Rianto. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan dalam belajar. Ini ada peta pembahasannya yaitu motivasi rendah, underachievement, prokrastinasi akademik, dan drop out. Yang pertama ada motivasi rendah. Faktor-faktor yang melatar belakangi rendahnya motivasi belajar ialah terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor tersebut dapat menguatkan atau juga melemahkan motivasi belajar siswa. Faktor-faktor yang menguatkan merupakan faktor yang mendukung untuk meningkatkan prestasi belajar. Sedangkan faktor yang melemahkan merupakan faktor yang menyebabkan siswa menjadi malas belajar. Faktor yang melemahkan juga berasal dari intrinsik maupun ekstrinsik. Rendahnya motivasi belajar menjadi salah satu penyebab siswa mengalami kesulitan belajar. Seperti yang dijelaskan dalam Rifai dan Triani 2009, yaitu peserta didik yang bermotivasi rendah, misalnya, akan mengalami kesulitan di dalam persiapan belajar dan dalam proses belajar. Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa. Faktor internal. 1. Kesehatan fisik dan mental. Keadaan siswa yang sakit menyebabkan siswa tidak dapat menyerap pembelajaran dengan baik, sehingga siswa malas untuk mengikuti pembelajaran. Dalam upaya pemenuhan gizi, juga menjadi pengaruh siswa mempunyai kondisi fisik yang sehat ataupun kurang optimal. Dan kesehatan mental siswa yang dimaksud ialah kondisi emosi siswa. Siswa yang belum mempunyai emosi dalam pengaturan yang baik akan sulit menyerap pembelajaran dengan baik. Yang kedua, ada bakat. Bakat merupakan keahlian yang dibawa sejak lahir. Siswa yang tidak memiliki bakat akan sulit untuk mempelajari suatu keahlian yang bukan sesuai dengan bakatnya. Yang ketiga, ada minat. Siswa yang tidak memiliki minat pada suatu mata pelajaran cenderung untuk tidak memiliki motivasi belajar. Rendahnya minat untuk belajar menjadikan siswa malas mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, konsentrasi. Dalam belajar diperlukan konsentrasi untuk menerima informasi yang dipelajari. Siswa yang motivasi belajarnya rendah cenderung sulit untuk memusatkan konsentrasi pada belajarnya. Yang kelima, ada kepercayaan diri. Siswa yang memiliki kurang rasa percaya diri tinggi dalam belajar akan kesulitan menyerap materi dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keenam, komitmen pada tugas. Pengikatan diri terhadap tugas yang bisa disebut komitmen pada tugas merupakan salah satu faktor internal pada motivasi belajar. Jadi, siswa yang mempunyai komitmen pada tugas rendah, maka memiliki motivasi yang kurang dalam belajar. Yang kedua, ada faktor eksternal. 1. Kondisi keluarga. Kondisi keluarga yang terlalu membiarkan atau acuh tak acuh sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Karena siswa tidak mendapat dorongan untuk belajar dari lingkungan terdekatnya. Yang kedua, ada teman sebaya. Pengaruh teman sebaya menjadi faktor ekstrinsik yang sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika siswa bergaul dengan siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi, maka siswa tersebut akan mengikuti teman-temannya. Namun, jika siswa bergaul dengan teman yang kurang mendukung minat belajar, maka akan menyebabkan siswa enggan untuk belajar. Yang ketiga, ada lingkungan tempat tinggal.
Kondisi sosial masyarakat di lingkungan tempat tinggal siswa juga menjadi salah satu faktor eksternal dari rendahnya motivasi belajar. Jika siswa yang hidup dalam komunitas masyarakat yang heterogen, yang sering terjadi kegaduhan, kebisingan, keributan, pertengkaran, kemalingan, perkelahian, itu akan mengganggu siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada lingkungan sekolah, merupakan keadaan lingkungan sekolah berbeda. Lingkungan sekolah termasuk pula kepala sekolah, guru, dan staf pengajar lainnya yang memfasilitasi siswa untuk belajar dengan baik di sekolah. Jika lingkungan sekolah tidak kondusif untuk melakukan kegiatan pembelajaran, maka motivasi belajar siswa akan semakin memudar. Baik, yang selanjutnya yaitu underachievement. Underachievement terjadi jika ada ketidaksesuaian antara prestasi sekolah anak dan indeks potensi, sebagaimana nyata dari tes intelijensi, kreativitas, atau dari data observasi, di mana tingkat prestasi sekolah lebih rendah daripada potensinya. Underachievement banyak dialami oleh siswa berbakat intelektual yang notabene memiliki IQ di atas 120. Ada beberapa karakteristik ditunjukkan siswa underachievement, yaitu menunjukkan prestasi yang berlawanan dengan harapan atau potensi yang dimiliki, merasa tidak senang dengan sekolah atau gurunya, dan cenderung bergabung dengan temannya juga yang memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Faktor-faktor penyebab underachievement yaitu kondisi fisik, kondisi psikis, keluarga, dan sekolah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prokrastinasi akademik. Prokrastinasi dalam bahasa Inggris disebut procrastination, yang berarti to avoid starting an activity without any reason, menurut Hornby dan Rush tahun 1990. Arti prokrastinasi dalam sederhananya itu menghindari aktivitas tanpa suatu alasan yang jelas. Ini relate banget sebagai mahasiswa atau siswa ketika kita mendapatkan tugas dari guru atau dosen dalam jangka waktu seminggu, akan tetapi kita mulai mengerjakannya itu di Hamin 2 pengumpulan. Padahal waktu seminggu tuh kalau dilaksanakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, pasti itu lebih dari cukup waktunya untuk mengerjakan tugas. Akan tetapi kita lebih seringnya 4 hari awal tuh hanya bermain di sosmed, kayak scroll IG, scroll TikTok, dan scroll Twitter. Padahal kita tahu itu nggak baik, akan tapi habit itu sering banget dilakukan. Jujur saya sendiri pun sering melakukan hal itu, merasa kayak nanti aja pasti selesai, tapi ujungnya pas sudah mendekati kayak terburu-buru dan pasti kayak cemas sendiri, ini selesai nggak ya, kayak gitu. Faktor pemicu munculnya perilaku prokrastinasi menurut Ferrari dalam Gufron tahun 2003. Menurutnya ada 3 faktor individu yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku prokrastinasi, yaitu kondisi kodrati, kondisi psikologis, dan kondisi fisik individu. Kondisi kodrati merupakan faktor alamiah sebagaimana organisme, terdiri dari jenis kelamin, umur, dan urutan kelahiran. Jenis kelamin juga dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku prokrastinasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Freund bahwa laki-laki memiliki kecenderungan prokrastinasi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selanjutnya itu ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini yang dikemukakan oleh Ferrari menyebutkan bahwa prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh adanya keyakinan yang tidak rasional. Misalkan ketika kita sedang bersedih, nggak mungkin dong kita ngerjain tugasnya dengan baik dan bisa fokus. Selanjutnya itu ada kondisi fisiologis. Kondisi fisik ini yang menyebabkan adalah kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan seseorang akan meningkatkan tingkat prokrastinasinya, karena kalau ketika kita sedang tidak enak badan atau kelelahan, pasti kita nggak akan bisa fokus karena kayak rasanya lebih baik tidur, kan nggak semangat, lemes, kayak gitu. Baik, yang terakhir yaitu dropout, yang biasa kita singkat dengan sebutan DO.
Dropout adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Tingginya angka dropout juga bisa mengganggu angka partisipasi pendidikan atau sekolah.